harapan dan juga impian kita semua, sahabat ya. Untuk itu sahabat, wujudkan impian dan juga harapan tersebut bersama MI Masjid Al-Akbar Surabaya. MI yang terpadu dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada masjid. MI Masjid Al-Akbar Surabaya memadukan antara pengetahuan umum dan agama Islam. Dengan fasilitas ruang nyaman ber-AC, playground indoor-outdoor, poliklinik umum dan gigi, LCD di tiap ruang kelas, dan lain-lain. Untuk itu sahabat, daftarkan putra-putri Anda ke MI Masjid Al-Akbar Surabaya dengan menghubungi 031 828 9755. Sekali lagi sahabat, di 828 9755 di jam kerja, dan ini tempatnya terbatas sahabat. MI Masjid Al-Akbar Surabaya, beribadah dan berprestasi. Baik, sama kita kembali di program Tukang Motivasi. Tema kita adalah manajemen relasi personal. Kita masih bersama Kang Harisanto, beliau adalah konsultan SDM. Yang mau bergabung sahabat dan juga bertanya, silakan line telepon 8297299, SMS di 0812-306345. Baik Kang, intinya ini adalah penting ya, mengelola hubungan. Ya. Tidak boleh syukur berundung kan ya. Ya. Karena siapapun pasti suka kalau mendapatkan pelayanan atau pemberian yang terbaik dari yang diharapkan gitu. Bahkan kalau kita beramal sesuatu kan berikan yang kamu cintai, bukan yang kamu tidak sukai kan gitu. Jadi berikan kamu yang kamu sangat sayang kepadanya, benda maksudnya, kemudian diberi disedekahkan, bukannya tidak kita sukai, itu uang namanya. Jadi ini lebih kepada karyawan atau pegawai-pegawai yang masih baru gitu kan ya? Semua sebenarnya nggak harus yang baru. Kalau yang baru nanti kita manajemen yang kemarin itu gitu kan ya. Karena kita ya sekedar menginginkan perhatian atasan, menginginkan mendapatkan pujian, niatnya nggak ikhlas, itu capek gitu. Salah satu fungsi atau guna ini apa sih Kang, manajemen relasi ini? Apakah nanti ini juga berimpact kepada karir dan lain sebagainya? Nah, sebagai karyawan mungkin saat ini panjenengan tidak harus terfokus atau terkonsentrasi pada hasil pekerjaan-pekerjaan teknis tok. Pekerjaan-pekerjaan teknis itu ya harus, karena itu sebagai bagian dari kompetensi yang Anda miliki. Tapi kemampuan komunikasi itu yang mengantarkan Anda untuk dikenal oleh atasan, ditemukan oleh atasan Anda, ditemukan oleh owner Anda gitu. Kalau Anda tidak pernah menyampaikan, tidak pernah berbicara mengenai mungkin ide-ide penemuan atau mungkin sesuatu yang bisa Anda kembangkan, ya atasan mana tahu. Dan itu communication skill itu menjadi bagian yang tidak bisa dilepas oleh setiap karyawan. Kalau yang pertama tadi melakukan yang terbaik setiap pekerjaan, ini masih belum termasuk komunikasi kan ya? Jadi hanya melakukan pekerjaan dengan hati supaya Anda bisa terlihat gitu. Itu dulu kan ya. Nah, langkah selanjutnya kan untuk mengelola hubungan pribadi. Ya, mendatangkan rasa nyaman gitu. Kita berikan yang terbaik lah. Misalnya seorang suami berikan yang terbaik pada istrinya, tapi kan mendatangkan rasa aman ya. Cewek selera lirik, melakukan plaza sampai ke tatap kocok, tetap jaga. Sebentar Kang, itu lihat di film atau pengalaman? Kayaknya pengalamannya Mas Ali itu ya kan. Itu ya kan, tapi dijewer sampai istrinya meleng aja gitu misalnya. Nah, itu hanya di film itu kan. Ya. Baik. Nah, ya itu kan nggak mendatangkan rasa aman gitu ya kan. Akhirnya mendatangkan rasa aman itu, mendatangkan rasa nyaman kepada pasangan, yaitu melalui komitmen dan kepercayaan. Ya kita sedikit membedah bagaimana caranya mendatangkan rasa aman kepada orang lain adalah dengan kualitas iman. Apakah? Karena apa? Karena muara orang yang beriman itu ujungnya pada akhlak. Tidaklah disebut beriman kalau orangnya tidak baik kan gitu. Kualitas iman terletak pada akhlak. Nah, iman itu sendiri kalau diterjemahkan dalam bahasa karir, iman itu kan alif, kalau dibedah katanya kalau tidak salah kan alif, mim dan nun ya kan. Orang yang beriman, alif, mim, dan nun itu bisa berarti iman, bisa berarti aman, bisa berarti amin, dan bisa berarti amanah gitu. Bisa dikembangkan kalimatnya menjadi iman, aman, amin, dan amanah gitu. Orang-orang yang beriman, yang yakin pada pilihan sikap hidupnya, yakin pada prinsip hidupnya, yakin pada value system yang dia anut, ya dia merasa aman dengan keyakinannya. Sudahlah, kamu mau ngomong apa, saya memang mau kembalikan ini uangnya karena kalau lebih
Yang lain gak usah, wong pancen iku jatahmu. Oh enggak, masalahnya ini wong operasional. Operasional kita masih ono susu, ya susunya dibalekno kok gitu kan ya. Tapi ada rumah tangga wis pokoke kudu entek iku uang habis pakai katanya ya. Ya kabeh ae habis dipakai duit ya kan gitu. Tapi enggak ya karena dia punya iman gitu. Ya, iman itu dia merasa aman dengan pilihan prinsipnya. Jadi orang yang beriman tandanya dia aman dengan prinsipnya. Orang lain mau berkata apa silakan, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dia yakin kok dengan prinsipnya. Nggak perlu ribut. Di kantor pun sama, orang mau ngapain dia bisa ingatkan, nggak bisa ya wis. Itu prinsip-prinsipmu, prinsipku dewi ngene gitu. Sehingga kalau ini masuk ke identiti orang Islam, ketok pegawai sing Islam iku. Perilakunya wah luar biasa. Ya kan? Ada sampai wong ngomong gak sumpet sampai sembayangi, gak sumpet sampai ngaji. Ono ngono kok ya gitu kan. Coba dengan tes gitu kepada orang awam. Bagaimana pendapat Anda tentang umat Islam? Wah, yuk soal karuan kan kita tidak punya identiti yang jelas gitu ya. Yang kedua, orang yang beriman itu aman dengan keimanannya dan mampu mendatangkan rasa aman buat orang lain. Terus ora usah maksa ya wis sampe prinsipmu sing penting prinsipmu ngene kalau aku gak bakalan ngongkon awakmu koyo awakku. Nek wis awakmu wis duwe prinsip dhewe gak bakalan maksa gitu ya kan. Ada beberapa pilihan sikap gitu. Tetapi kalau dia sudah sampai pada kebijakan ya gak iso. Kebijakan harus gunakan kewenangan ya kan. Tapi ini yang perlu dilakukan. Ini manajemen luar biasa sebenarnya. Orang-orang yang beriman itu mampu mendatangkan rasa aman bagi dirinya dan mendatangkan rasa aman bagi orang lain. Yang ini boleh kayak khotbah aneh. Bagi orang lain ini karena memang rasa aman apakah itu merupakan suatu kebutuhan begitu kan? Bagi orang lain kehadiran kita kalau mendatangkan rasa aman, dia nyaman bersama kita. Ya kan, jadi kebutuhannya sudah sampai pada level tidak cuma memenuhi kebutuhan dasar kalau kita gunakan teori Maslow, masuk pada level kebutuhan akan rasa aman itu setelah kebutuhan dasar fisiologis ya. Nah, psikologis bahkan Sayyidina Ali mengatakan kholitun nas mukhalatatan imitum hanu alaikum wa insitum baqu alaikum to meet people in such a manner and that if you did this should live for you and this should love for you if you live gitu kan ya. Jadi apa artinya? Ini malah kayak sing kajian di pondok wi. Harus saya mau bilang gitu. Ya, artinya apa kayak Mas? Artinya apa? Artinya lihat di bawah ini. Ini biasa di televisi ya. Jadi begitu kan? Ya, jadi artinya begini. Sudah ya, nggak usah diartikan ya. Jadi artinya bergaulah kalian dengan sebuah pergaulan di mana kalau Anda hidup bersama mereka, urip bareng wong akeh iku awakmu ditresnani. Sangat sayang karena ada perlindungan umbrella person iso koyo payung nek panas iso nglindungi nek udan iso nglindungi orang itu tentrem ketemu panjenengan gak tambah sumpek kadang-kadang ana wong moro iku tambah sumpek aku kepengin sumpek masalah aku dhewe ya sumpek kon crito awakku akhirnya terkumpul lah orang-orang sumpek Indonesia gitu kan ya. Baik kan, kalau kita lihat di dunia pekerjaan itu kan tanda-tanda bahwa orang-orang di sekitar kita, rekan kerja kita atau ya teman-teman kita itu merasa nyaman dengan kita apa sih kan tandanya? Tandanya ya dia tidak kesusu pergi dari kalian. Jadi dia dekat-dekat sama. Iya, dia ingin diskusi, dia ingin menyampaikan sesuatu, Curhat, dia gitu. tenang, dia curhat, dia ingin menyampaikan, ingin berdiskusi, bukan curhat lah, diskusi, ingin memecahkan, mencari solusi dari Anda. Tapi tidak sampai takut terus dia ngali, wah gak jelas ini, kan? Dan belum selesai mau ikut atau endi kalau Anda datang bersama mereka Anda mencintai, kalau Anda meninggalkan mereka, bukan meninggal karena mati ya, meninggal karena bukan meninggalkan dunia, meninggal karena meninggal dunia, tapi meninggalkan mereka apakah Anda dipindah, ditangisi wong akeh. Tutup karena utangnya gak mari tutup. Iki gak ono maneh wong koyo ngene iki, ngono kan ya. Iya. Itu tandanya bahwa sebenarnya Anda membina hubungan yang baik. Ini interpersonal relationship skill yang dibangun oleh Sayyidina Ali. Sehingga ini gak tau muncul masalah embung. Sudah dipakai teori-teori barat tok, ngono kan ya. Nah, sekarang kita munculin ya ngaji kemana Mas? Ngajian mana awake dhewe, Mas? Dudu perkara teko Mekah ya, teko Mekah sampean. Teko pondok ini bukan, tapi memang saya lebih banyak sebenarnya Islam luar biasa. Nah, betul aman moy. Nek wis orang merasa aman, merasa nyaman. Seorang pegawai adalah mengamankan harta jeragane. Ya termasuk sisi keuangannya, peralatannya, segala macam. Nek wis aman itu apa? Memunculkan apa yang namanya amin. Aman Kepercayaan. Karena saya merasa aman dengan semua barang saya yang dijaga dia, aku percaya mbak DE kalau untuk proyek yang berikutnya akan memudahkan dijalankan dengan baik. Memang dia bisa dipercaya. Makanya
Gelaran Rasulullah, gelar Rasulullah adalah Al-Amin. Nek wis Al-Amin wis dipercaya, Anda akan layak diberikan amanah. Jadi kuncinya mau di iman gitu. Kalau Anda mau jadi pemimpin apapun, iman diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman, aman, amin, amanah. Ya, baik, luar biasa ini kan. Persis seperti ceramah ini. Tapi ilmu manajemen gitu loh. Manajemen ini. Ya. Manajemen. Baik. Kita akan jeda dulu nih Kang. Ya. Nanti kan kita bahas sisi lain lagi bagaimana mengelola hubungan antar pribadi ini agar lebih kekeluargaan enak begitu ya. Wah, kalau bekerja seperti itu tentu harapan kita semua sahabat. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Anda yang bergabung silakan. Line telepon 8297299